Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan dalam rangka menjalankan ibadah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat isya secara berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir tanpa ada gangguan sedikit pun. Yang mana ini merupakan insya Allah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kepada kita semua. Yang mana kita mensyukuri nikmat sehat dan nikmat ruang tersebut sehingga kita bisa diberikan istiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau, usaha beliau dalam menyebarkan dakwah Islam sehingga sampai kepada kita, yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi, mana yang harus dijadikan teman dan mana yang harus dijadikan lawan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika terdapat kisah yang mana kisah ini ada pada salah satu keluarga yang terdiri dari seorang bapak dan anak. Yang mana seorang bapak ini kerjanya sebagai pekerja tambang batu bara. Kemudian dia juga memiliki satu orang anak, putra. Kebiasaan dari bapak ini, pekerja tambang ini, rutinitasnya selain dia bekerja kemudian menjalani hari-hari sebagai biasanya, diantaranya yaitu sering melazimi untuk membaca Al-Quran. Jadi setiap waktu kosongnya, setiap waktu luangnya dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Saking rutinnya, saking semangatnya bapak ini membaca Al-Quran, anaknya sampai terheran-heran. Kemudian suatu ketika anaknya memberanikan diri untuk menanyakan kepada bapaknya, "Wahai ayah, kenapa engkau begitu semangatnya menghabiskan waktu luangmu untuk membaca Al-Quran? Engkau habiskan waktumu untuk bersama Al-Quran." Kemudian sang bapak tidak langsung menjawabnya, akan tetapi menyuruh anaknya untuk mengambil keranjang yang biasa dipakai bapaknya kerja batu bara. Kemudian sang anak pun menuruti apa kata bapaknya. Diambillah keranjang tersebut, yang mana keranjang tersebut kotor karena bekas batu bara. Tidak sampai di situ, sang anak pun masih belum puas dengan instruksi yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian sang anak pun menanyakan, apa maksud bapak ini menyuruh saya untuk mengambil keranjang batu bara bapak ini?
Kemudian bapaknya memberikan instruksi berikutnya, yaitu menyuruh anaknya mengambil air, entah itu di laut atau di sungai. Intinya mengambil air menggunakan keranjang tersebut. Kita ketahui keranjang batu bara itu biasanya bolong-bolong. Sontak spontan langsung sang anak pun membantah instruksi bapaknya. Mana bisa saya ngambil air dengan keranjang ini, Pak? Kemudian bapaknya langsung menghentikan ucapan sang anak, kemudian menyuruh untuk melakukan apa yang diinstruksikan. Kemudian sang anak pun menuruti. Sekali diambillah air tersebut, belum sampai di hadapan bapaknya sudah hilang airnya karena lupa. 2 kali sama, belum sampai ke hadapan bapaknya, air itu pun tumpah di jalanan. 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai seterusnya, sampai sang anak ini merasa pada puncak keletihannya, merasa capek, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Setelah berhenti, akhirnya anak ini protes sama bapaknya. "Wahai bapak, apa maksud jenengan nyuruh saya ngambil air pakai keranjang ini? Saya sudah berkali-kali mencoba, ya tetap mustahil saya membawakan air di hadapan bapak." Kemudian sang bapak pun no respon, tidak ada respon kecuali menanyakan, "Apa yang kau dapatkan dari aktivitasmu ngambil air menggunakan keranjang batu bara bapak ini?" Kemudian setelah dipikir lama, ada Pak, batu bara yang tadinya kotor, setelah saya pakai untuk menyelupkan beberapa kali di air, akhirnya sekarang menjadi bersih. Kemudian akhirnya sang bapak dari anak tersebut menjelaskan, ya, alasan bapak ini sering membaca Al-Quran. Kemudian sang bapak pun mengatakan, "Nah, begitulah alasan bapak kenapa Ustaz bapak sering menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran." Jadi sang bapak pun menjelaskan bahwa keranjang yang dipakai untuk mengambil air yang kotor dengan batu bara diibaratkan sebagai hati. Kemudian menyelupkan ke air itu ibarat sebagai membaca Al-Quran. Jadi pada dasarnya hati kita ini awalnya bersih, Pak. Ibarat kertas putih kosong. Kemudian namanya kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap kali berbuat salah maka timbullah titik hitam di hati kita. Kemudian saking banyaknya kita berbuat kesalahan sehingga hampir-hampir penuh atau bahkan penuh hati kita menjadi hitam. Maka dengan membaca Al-Quran, hati kita akan semakin lama semakin bersih dari noda hitam tersebut. Maka dari itu, dari kisah ini memotivasi kita agar senantiasa melazimi membaca Al-Quran. Apalagi momennya sekarang bulan Ramadan, maka justru lebih giat lagi, lebih semangat lagi kita dalam membaca Al-Quran. Seharusnya kita jauh-jauh hari sebelum Ramadan sudah lebih rutin membaca Al-Quran, sehingga ketika di bulan Ramadan kita merasa tidak keberatan lagi untuk interaksi lagi dengan Al-Quran, yang mana tidak lain dan tidak bukan manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Kita ini manusia banyak salah, maka diantara cara untuk membersihkan kesalahan tersebut adalah kita dengan melazimi membaca Al-Quran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sabda Nabi juga menyebutkan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, keturunan manusia, keturunan Adam itu adalah khata'un, selalu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dengan taubat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sesekali kita
berusaha untuk menyendiri, merenungi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita hidup. Karena tidak cukup, ya, bisa jadi tidak cukup kalau misalnya kita meminta ampunan kepada Allah dengan bahasa yang global. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan hamba. Alangkah baiknya ketika kita meminta ampun kepada Allah, menspesifikkan doa kita. Misal kalau misalnya kita dulu pernah berbuat salah dengan lisan kita, maka kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah lisan hamba yang dulu mungkin pernah digunakan untuk berbohong atau berdusta atau bahkan menipu. Kalau misalnya kita punya salah dengan tangan kita yang pernah berbuat zalim, maka kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah tangan saya yang dulu pernah saya gunakan untuk menzalimi teman saya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bisa jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, kemudian kita bertobat, meminta ampun dengan bahasa yang global, bisa jadi kesalahan yang dulu pernah kita lakukan ada yang belum terampuni oleh Allah. Maka kita berusaha untuk menspesifikkan doa kita agar kesalahan-kesalahan kita bisa diampuni seluruhnya. Kemudian tidak cukup kita berusaha untuk menyendiri. Mungkin sesekali kita juga setelah menyendiri kita berusaha untuk menangis, Bapak-bapak Ibu. Karena dua mata yang akan dihindarkan dari api neraka. Pertama, mata yang menangis karena ribat, ya, menjaga perbatasan, menjaga keamanan kaum muslimin. Kemudian kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa kita sering-sering menangis, ya, menangis, merasa banyak salah di hadapan Allah sehingga Allah jauhkan mata kita dari neraka. Kalau misalnya mata kita dijauhkan, otomatis sebadan-badannya kita dijauhkan dari neraka. Maka dari itu, marilah kita jadikan momen Ramadan ini sebagai bulan taubat, menyesali segala perbuatan kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Usahakan kita menspesifikkan doa sehingga kita bisa maksimal dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.